Bipolar disorder in children may seem like an oxymoron, but as we report on 60 Minutes this Sunday, the number of children, some as young as 3 or 4, diagnosed as bipolar has increased by 4,000% in just 10 years. Are these cases that were previously missed or misdiagnosed, or is this mainstream psychosis? An average of 9.5 years to get a diagnosis. That is a shocking statistic, isn't it? Why is it taking so long? Now, bipolar affects millions of people around the world, but misdiagnosis is common. Bayangkan, pagi dimulai dengan semangat yang meluap. Namun, siangnya tenggelam dalam kelelahan dan kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. 1 detik tertawa tanpa henti, dan di detik berikutnya, tak ada lagi alasan untuk hidup. Ini bukan sekedar suasana hati yang berubah. Ini adalah pertempuran dalam pikiran, sunyi tapi mengguncang, tak terlihat tapi nyata. Inilah dunia dari jutaan orang yang hidup bersama di bawah satu nama. Bipolar. Halo, pernah nggak sih kamu merasa sedih banget hari ini, tapi besoknya semangat banget sampai nggak ngerasa capek? Lalu kamu membuka TikTok atau medsos lainnya yang sedang viral membicarakan tentang bipolar. Akhirnya kamu mikir, jangan-jangan aku bipolar. Belum lagi kalau kamu mendengar orang lain mengatakan, dia tuh kayak punya 2 kepribadian, pasti bipolar. Padahal bipolar bukan mood swing biasa, apalagi bukan kepribadian ganda. Yuk kita bahas bareng-bareng supaya lebih paham, lebih bijak, dan gak gampang self-diagnose. Karena self-diagnose itu bisa membahayakan diri kamu. Kita kenalan dulu nih sama DSM dan PPDGJ. Dalam dunia psikologi dan psikiatri, para ahli menggunakan paduan khusus untuk mengenali dan mendiagnosis gangguan kejiwaan. Ada 2 yang paling dikenal, yaitu DSM dan PPDGJ. DSM adalah singkatan dari Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, panduan internasional yang disusun oleh para ahli dari Amerika Serikat. Di dalamnya terdapat daftar gangguan mental serta gejala-gejalanya, dan digunakan oleh tenaga kesehatan jiwa di seluruh dunia. Sementara itu, di Indonesia, kita juga punya panduan sendiri yang disebut PPDGJ, atau Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa. PPDGJ disusun oleh para ahli di Indonesia dan disesuaikan dengan budaya serta konteks masyarakat kita. Keduanya sama-sama penting, karena membantu psikolog dan psikiater memberikan diagnosis dan penanganan yang tepat kepada orang yang mengalami gangguan jiwa. Mengacu pada DSM dan PPDGJ yang biasa digunakan dalam dunia psikologi klinis, gangguan suasana hati disebut juga sebagai mood disorder. Ini bisa dilihat sebagai kutub dari suasana hati yang rendah banget sampai yang tinggi banget. Kalau seseorang hanya mengalami suasana hati yang sangat rendah, itu disebut unipolar depression. Tapi kalau suasana hati orang itu bergeser ekstrim dari sangat gembira atau mania ke sangat depresi, itu disebut bipolar disorder. DSM-5 membagi mood disorder menjadi 2 kelompok utama. Yang pertama ada bipolar and related disorders, yang kedua ada depressive disorders. Secara global, gangguan depresi mayor dialami oleh sekitar 5-17% orang sepanjang hidupnya. Rata-rata berada di kisaran 12%. Data nasional Amerika Serikat menunjukkan lebih dari 18 orang dewasa pernah mengalami diagnosis depresi. Wanita 2 kali lebih mungkin mengalaminya dibanding pria dengan rasio 2:1, terutama setelah masa pubertas hingga usia tua muda. Dan resiko seperti tekanan ekonomi, terutama di usia di bawah 65 tahun, terbukti berkontribusi dalam meningkatkan resiko gejala depresi. Sementara itu, gangguan bipolar jauh lebih jarang, dengan prevalensi sekitar 0,5-1% secara global. Adapun prevalensi seumur hidup di Amerika Serikat mendekati 4,4%, sedangkan kasus akut tahunan ada di angka kurang lebih 2,8%. Onset bipolar umumnya terjadi pada masa remaja atau usia muda, sekitar usia 15-25 tahun. Gender relatif seimbang, meski wanita sedikit lebih banyak didiagnosis. Meskipun bipolar hanya dialami oleh 1 dari 100 hingga 200 orang, dampaknya pada fungsi sehari-hari bisa sangat signifikan, melibatkan perubahan mood, aktivitas, dan resiko disabilitas yang tinggi. Gangguan bipolar terbagi menjadi 3 jenis utama, yaitu bipolar 1, bipolar 2, dan cyclotimic disorder. Pada bipolar 1, seseorang mengalami setidaknya 1 episode manik yang bisa disertai atau tidak disertai dengan episode depresi.
Episode manik ditandai dengan suasana hati yang sangat tinggi atau irritable, energi berlebihan, berbicara terus-menerus, ide-ide yang melonjak cepat, peningkatan aktivitas, hingga penurunan kebutuhan tidur. Kondisi ini sering ekstrim dan bisa sangat mengganggu fungsi sosial, pekerjaan, atau bahkan memerlukan rawat inap. Bipolar 1 juga seringkali disertai dengan gangguan komorbid seperti kecemasan, penyalahgunaan zat, dan gangguan kontrol impuls. Berbeda dengan itu, bipolar 2 melibatkan kombinasi antara hipomania dan depresi mayor. Hipomania mirip dengan mania, tapi lebih ringan. Individu tampak lebih energik, percaya diri, dan aktif dari biasanya. Namun, gejalanya tidak sampai menyebabkan gangguan berat dalam fungsi sosial atau pekerjaan. Justru, karena tidak menyebabkan gangguan berat dalam fungsi sosial, hipomania seringkali dia salah artikan sebagai stres biasa atau bahkan dianggap fase produktif. Namun, yang membuat bipolar 2 sulit adalah episode depresinya yang sangat berat dan berulang. Sementara itu, cyclothymic disorder atau gangguan siklotimik adalah bentuk bipolar yang lebih ringan tapi kronis. Penderitanya mengalami fluktuasi suasana hati yang naik turun antara gejala hipomanik ringan dan gejala depresif ringan. Namun tidak pernah memenuhi kriteria penuh untuk episode mania, hipomania, atau depresi mayor. Kondisi ini berlangsung minimal 2 tahun dan seringkali mulai muncul sejak remaja atau awal masa dewasa. Sekarang, yuk kita bahas apa aja gejala klinis gangguan bipolar. Yang pertama, episode depresif. Bayangin, seorang yang merasa sangat sedih, seperti hidupnya kosong, tidak ada warna, hal-hal yang dulu disukai, kini tidak menarik lagi. Tidur pun jadi masalah, bisa susah tidur, atau malah tidur terus-terusan. Ada perasaan bersalah, merasa tidak berharga, dan sulit untuk fokus. Bahkan, kadang muncul pikiran tentang kematian. Hal tersebut merupakan gejala dari episode depresif. Gejala ini tidak datang sesaat saja. Untuk disebut episode depresif, gejalanya harus berlangsung minimal 2 minggu dan hampir setiap hari. Kedua, ada episode manik. Kebalikannya, saat episode manik, suasana hati justru melambung tinggi atau justru mudah marah. Orangnya jadi super percaya diri, energik, dan hanya tidur 3 jam tapi tetap segar. Bicara cepat sekali dengan ide-ide yang meloncat-loncat. Tapi hati-hati, kadang muncul perilaku impulsif yang beresiko seperti belanja besar-besaran atau keputusan untuk membuat sesuatu yang ekstrim. Gejala manik ini berlangsung minimal 1 minggu dan bisa berdampak besar pada kehidupan sehari-hari. Episode hipomanik adalah versi lebih ringan dari manik. Gejalanya mirip, tetapi tidak separah manik. Tidak sampai mengganggu fungsi sosial atau pekerjaan secara signifikan dan tidak memerlukan rawat inap. Episode ini harus berlangsung minimal 4 hari berturut-turut, hampir sepanjang hari. Gejala episode hipomanik yaitu pertama, peningkatan harga diri atau rasa percaya diri yang tidak wajar. Kedua, penurunan kebutuhan tidur. Ketiga, bicara lebih banyak dari biasanya. Keempat, pikiran yang berpindah cepat. Kelima, mudah teralihkan. Keenam, kegiatan lebih produktif, aktif secara sosial, atau bersemangat secara tidak biasa. Terakhir, mulai terlibat dalam aktivitas beresiko meski dampaknya belum merusak. Sekarang kita bahas penyebabnya. Kenapa sih bisa terjadi bipolar? Yang pertama, dari sisi biologis, ada peran genetik. Jika ada anggota keluarga yang memiliki gangguan serupa, resikonya lebih tinggi. Namun, hal tersebut tidak pasti menurun. Juga ada ketidakseimbangan zat kimia pada otak, seperti neurotransmitter dan sistem hormon yang bisa berpengaruh. Selain itu, faktor psikologis merupakan salah satu penyebab dari bipolar. Stres berat akibat kehilangan orang terdekat atau konflik dalam hubungan bisa jadi pemicunya. Emosi yang tidak tersalurkan juga dapat memperburuk kondisi seseorang. Kalau dari sisi sosial, lingkungan yang minim dukungan sosial atau tekanan hidup yang tinggi juga turut berperan. Jadi, bipolar bukan hanya soal mood swing, tapi kondisi gangguan mental yang kompleks dan perlu pemahaman dari berbagai sisi. Penanganan gangguan bipolar tidak cukup hanya dengan obat. Meskipun farmakoterapi adalah pilihan utama, kombinasi antara farmakoterapi dan psikoterapi kini direkomendasikan oleh American Psychiatric Association atau APA karena mampu menjangkau aspek-aspek yang tidak dapat ditangani oleh obat saja. Tujuan dari kombinasi ini antara lain adalah untuk meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan, mengurangi kekambuhan dan rawat inap, serta memperbaiki fungsi sosial, pekerjaan, dan kualitas hidup pasien.
Seperti dijelaskan dalam jurnal, the most important is increasing the patient's medication adherence and improving the patient's quality of life. Satu pendekatan yang paling banyak didukung bukti ilmiah adalah psikoedukasi. Terapi ini memberikan informasi menyeluruh kepada pasien dan keluarga tentang penyakit bipolar, termasuk cara mengenali tanda-tanda kekambuhan dan pentingnya menjaga stabilitas emosi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien yang mengikuti sesi psikoedukasi memiliki tingkat kekambuhan lebih rendah dan lebih patuh terhadap pengobatan dibandingkan yang tidak. Selain itu, Cognitive Behavioral Therapy atau CBT membantu pasien mengenali dan mengubah pikiran negatif serta mengatasi stres yang bisa memicu episode. CBT juga mengajarkan keterampilan seperti pemantauan mood harian dan teknik relaksasi untuk mencegah mania. Untuk pasien yang tinggal dengan keluarga, family focus treatment sangat penting. Terapi ini bertujuan untuk memperbaiki komunikasi dalam keluarga dan mengurangi emosi negatif yang dapat memicu kekambuhan. Seperti yang dijelaskan dalam jurnal, a major thrust of treatment is to enhance the protective effects of the patient's social and family environment. Jadi kesimpulannya, penanganan bipolar yang paling efektif bukan hanya lewat obat, tetapi lewat pendekatan integratif, yaitu pengobatan medis didukung dengan psikoterapi yang terstruktur dan suportif. Ini memberi pasien atau klien peluang pemulihan yang lebih stabil dan bermakna. Sekarang kita masuk ke topik yang sangat sering terjadi, yaitu self-diagnose. Pernah nggak kamu scroll TikTok atau Instagram atau media sosial lainnya, lalu kamu lihat video yang bilang, kalau kamu begini berarti kamu bipolar, kalau kamu begitu berarti kamu bipolar. You look like you've been for breakfast at the Heartbreak. Pergi seenaknya. Ya, bohong. Kok sedekat ini? Masa gue sesuka bener? Tanpa sadar, banyak orang langsung merasa cocok dan mulai mengklaim dirinya punya gangguan bipolar. Padahal bipolar itu gangguan serius dan diagnosisnya nggak bisa asal-asalan. Harus lewat evaluasi menyeluruh oleh profesional kesehatan mental seperti psikolog ataupun psikiater. Kondisi naik turun suasana hati sehari-hari seperti hari ini sedih, besok semangat, nggak otomatis berarti kamu bipolar. Dan satu hal yang penting banget diluruskan, bipolar bukan kepribadian ganda. Bipolar itu gangguan mood, sedangkan kepribadian ganda adalah dissociative identity disorder. Dua hal yang sangat berbeda, baik gejala maupun penyebabnya. Self-diagnose itu bukan cuma salah, tapi juga berbahaya. Karena bisa bikin kamu, pertama, salah paham terhadap apa yang sebenarnya kamu alami. Kedua, mengabaikan gangguan lain yang mungkin lebih relevan. Dan yang terakhir, akhirnya tidak bisa mendapatkan bantuan yang tepat. Jadi, kalau kamu merasa ada yang gak beres dengan kondisi mentalmu, jangan buru-buru ngasih label ke diri sendiri ya. Cari bantuan profesional, karena validasi dan diagnosis yang akurat itu penting untuk pemulihan yang tepat. Ingat, mental kita sama pentingnya dengan fisik kita. Jangan malu untuk meminta tolong atau mencari bantuan ya. Yuk kita lebih hati-hati dalam berbicara soal kesehatan mental. Jangan asal label orang dengan bipolar ataupun gila. Itu bisa menyakiti perasaan orang tersebut. Kalau kamu merasa mengalami gejala yang berat dan berkepanjangan, carilah bantuan profesional. Itu bukan tanda berarti kamu lemah, tapi langkah yang tepat dan berani untuk kamu cepat pulih. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kamu jadi lebih paham tentang apa itu bipolar dan kamu bisa mengetahui gejala-gejalanya dan membedakannya dengan gangguan mental lainnya. Jangan lupa di-share ke teman-temanmu yang masih sering salah paham soal bipolar atau gangguan mental lainnya. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya dan ingat jaga kesehatan mentalmu karena kesehatan mentalmu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. With the fans.